Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita masih bertemu kembali di belajar fisika, yaitu kita masih membahas tentang bab 2 yaitu vektor ya. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Nah, sebelumnya kemarin kan kita sudah membahas ya tentang namanya vektor. Lalu ya, ini adalah lanjutan materi tentang vektor. Yang keempat ini adalah penentuan nilai dan arah resultan. Ya, penentuan nilai dan arah resultan secara grafik. Di sini terlihat terdapat yang namanya dua grafik, yaitu grafik Y dan grafik X ya. Lalu di situ terdapat yang namanya alfa ya. Di situ kita cari alfa, yaitu ada A vektor lalu B vektor. Di situ kita membentuk yang namanya grafik ya. Di situ titik di mana kita cari yang namanya arah resultannya ya. Di situ kita cari titik arah resultannya, yaitu ada di bawah ya. Diperhatikan I2-nya. Ya, di situ ada vektor A, vektor B, lalu dapatlah si vektor resultannya. Lalu yang kedua ini ada penentuan nilai dan arah resultan. Dua vektor dengan rumus, yaitu ada vektor 1 dan vektor 2, dan dimana arah resultannya itu ada di atas ya. Jadi kita membentuk seperti segitiga ya, segitiga, dan dimana kita cari arahnya, yaitu di situ terdapat yang namanya alfa ya. Maka nilai resultan vektor dirumuskan sebagai berikut, yaitu ada resultan sama dengan akar dari vektor V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 cos alfa. Atau bisa juga arah resultan atau arah vektor dapat ditentukan sebagai rumus sinus berikut, yaitu ada vektor 2 dibagi sin alfa sama dengan resultan dibagi sin beta sama dengan V1 dibagi sin Y ya. Ini penentuan nilai dan arah resultan. Lalu yang kelima ini penentuan nilai dan arah resultan. Di sini ada penentuan nilai dan arah resultan dua vektor searah. Ya, di sini terdapat yang namanya V1 dan V2 ya. Jika arahnya sama, maka dia ini akan ditambah ya. Yaitu besar resultan maksimum ditentukan dengan persamaan resultan sama dengan V1 ditambah V2. Lalu selanjutnya ini ada penentuan nilai dan arah resultan dua vektor berlawanan arah. Ya, jika dia berada di berlawanan arah, maka tandanya itu dikurang ya. Di sini terdapat V1 ke arah ke kanan dan V2-nya ke arah ke kiri. Maka dia ditentukan dengan rumusnya itu R sama dengan V1 dikurang V2 ya. Kemarin kita sudah Ibu sudah menuliskan contoh soalnya dan videonya ada di Google Classroom ya. Jika kalian perhatikan, di situ sudah Ibu buatkan contoh soalnya ya. Ini hanya mereview kembali ya. Nah, ini ada contoh soal ya, di mana contoh soalnya berbunyi seperti ini. Vektor berpindahan sepanjang 10 meter dan 10 akar 3 meter memiliki suatu apit 150 derajat. Selisih vektor tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah selisih vektornya. Maka jawabannya A. Nah, di sini terdapat kunci jawaban, yaitu kita tulis diketahui S1 atau S vektor 1 sama dengan 10 meter. Lalu S2-nya itu 10 akar 3 meter.
Lalu si alfanya itu 150 derajat. Maka ditanyakan yaitu S1 dikurang S2. Jadi jawab S1 dikurang S2 maka sama dengan akar dari S1 kuadrat ditambah min S2 kuadrat, maka diambil 2S vektor 1, 2S1 vektor S2 vektor cos alfa. Maka dimasukkanlah si angkanya. Ini adalah contoh soalnya ya. Kemarin Ibu sudah memberikan contoh soal yang penentuan nilai dan arah resultannya, lalu ada penentuan nilai dan arah resultannya juga sudah Ibu bahas ya, ada di GCR. Nah, hari ini cuma mereview kembali dan jangan lupa kerjakan tugasnya, yaitu kita hari ini adalah ulangan harian pertama ya. Hari ini kita ulangan harian pertama. Terima kasih, tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.